Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah sehingga masih bisa beraktivitas. Anak-anak sekalian, marilah sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah memberi berkah dan ilmu yang manfaat kepada kita semuanya. Amin. Ayo kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak sekalian. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji, yang antara lain perilaku terpuji itu meliputi toleransi, simpati, dan berbaik sangka atau husnudzon. Anak-anak sekalian, apakah yang dimaksud dengan simpati, toleransi, dan berbaik sangka? Baiklah, akan Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu sifat toleransi. Yang dimaksud dengan toleransi adalah sikap tenggang rasa atau menghargai pendirian dan pandangan orang lain yang berbeda dengan pendirian kita. Itu adalah toleransi. Yang mana toleransi itu ada berbagai macam. Yang pertama, toleransi terhadap sesama muslim, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Anak-anak sekalian, dari sini Allah telah mengisyaratkan kepada kita. Allah telah menciptakan manusia dari laki-laki, perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuan Allah menciptakan itu semuanya, perbedaan itu semuanya adalah untuk saling mengenal antara yang satu dengan yang lain, supaya kita mengenal suku yang satu dengan yang lain, antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Dalam pergaulan kita tidak boleh membedakan antara suku, antara ras, antara agama, dan lain sebagainya. Karena dalam hal muamalah kita harus saling menghargai, saling menghormati. Anak-anak sekalian, dalam toleransi ini dibagi ada 3 macam. Yang pertama yaitu toleransi antar sesama muslim, antar sama-sama umat muslim, yang artinya yaitu adanya rasa kasih sayang dan saling menghormati terhadap sesama muslim.
antara muslim yang satu dengan yang lain, saling menghormati, menghargai, dan tidak boleh saling mencemooh, tidak boleh saling menjatuhkan dan sebagainya. Itu antar sama-sama umat muslim. Kemudian toleransi yang kedua yaitu antar umat beragama. Artinya apa? Antara agama Islam dengan agama Kristen, dengan agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, kita tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjatuhkan. Apabila ada agama lain beribadah, maka kita harus menghormati. Begitu juga apabila ada orang Islam beribadah, maka agama lain juga harus menghormati. Itu maksudnya toleransi antar umat beragama. Kemudian yang ketiga yaitu toleransi antar suku bangsa. Maksudnya yaitu antara bangsa yang satu dengan yang lain saling menghormati. Antara suku Jawa dan Madura saling menghargai. Antara suku Ambon, suku Aceh dan sebagainya, maka antara yang satu dengan yang lain harus saling menghargai dan menghormati. Dengan demikian bukan berarti kita harus meyakini agama atau keyakinan yang dianut oleh agama lain. Bukan menghormati itu berarti meyakini atau setuju dengan keyakinan agama lain. Bukan demikian. Tetapi kita hanya sebatas dalam hal pergaulan satu antara suku yang satu dengan yang lain, itu saling menghormati. Tetapi masalah keyakinan dan akidah ini adalah urusan masing-masing pribadi agama masing-masing. Tidak boleh dicampur adukkan antara keyakinan agama Islam dengan keyakinan agama lain, dan sebaliknya agama lain tidak boleh mencampur adukkan keyakinannya dengan agama Islam. Tetapi hanya sebatas muamalah atau pergaulan antara hubungan sosial saja. Tidak boleh mencampur adukkan akidah atau keyakinan. Anak-anak sekalian yang solih dan solihah, kemudian berikutnya perilaku terpuji adalah simpati. Apa yang dimaksud dengan simpati? Adalah rasa kasih, rasa suka, atau keikutsertaan merasakan perasaan orang lain, baik itu perasaan suka maupun duka, sehingga apabila ada orang lain susah, maka kita juga ikut merasakan susah. Apabila ada orang lain senang, maka kita juga akan merasakan senang. Itulah simpati, tertarik kepada orang lain karena merasa kasihan, merasa iba dan sebagainya. Sudah digariskan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya kurang lebih, dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Anak-anak sekalian, kemudian perilaku terpuji berikutnya yaitu sikap berbaik sangka kepada sesama, atau dalam istilah lain disebut husnudzon, berbaik sangka. Apakah yang dimaksud berbaik sangka? Yaitu kita beranggapan kepada orang lain itu menganggap baik, sekalipun kita belum tahu, kita belum mengerti persis keadaannya, kita harus berbaik sangka. Tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain. Terutama ada orang lain yang mendapat nikmat, kita tidak boleh berburuk sangka. Kita harus husnudzon,
berbaik sangka. Karena sebagian dari suudzon atau berburuk sangka itu adalah dosa. Makanya kita dilarang untuk berburuk sangka dan kita dianjurkan untuk berbaik sangka saja kepada orang lain, menyangka orang lain itu baik dan menganggap orang lain itu baik semuanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka atau berburuk sangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Di sini jelas, ini diibaratkan orang yang suka menggunjing orang lain itu adalah bagaikan orang yang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Untuk itu, maka hindarilah sejauh mungkin kita berburuk sangka kepada orang lain, karena berburuk sangka itu adalah, sebagian berburuk sangka itu adalah dosa, dan menggunjing orang lain itu adalah bagaikan makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Anak-anak sekalian, kiranya demikian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.